Berkunjungnya Prabowo ke DPP PSI ternyata masih berdampak negatif. Meski kedatangan capres dari koalisi gemuk itu sudah berlangsung beberapa hari. Setelah 3 kadernya PSI mengundurkan diri awal Agustus, kini giliran 6 kader juga melakukan hal yang sama. Peristiwa serupa terjadi usai Nasdem mendeklarasikan capres Anies Baswedan. Ini dia, info terkini Widya. Dan itu tidak menimpa di PDI Perjuangan yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capresnya, maupun P3 yang turut mendukung pencapresan tersebut. Ini membuktikan jika Prabowo maupun Anies sebenarnya membawa efek yang tidak baik bahkan untuk internal partai, apalagi berharap dukungan dari masyarakat. Pada awal Agustus, Guntur Romli, petinggi DPP PSI, Dwi Kundoyo, caleg PSI untuk Dapil DKI Jakarta, dan Estu Graha, caleg Kota Bogor, menarik diri dari partai yang mengklaim partainya anak muda. Alasan mereka sepele. Terbukanya DPP PSI pada Prabowo telah menciderai semangat dan perjuangan mereka selama ini. Kita tahu, jika Prabowo selama ini dinilai memiliki catatan perjalanan sebagai tokoh yang penuh polemik, baik saat menjabat sebagai Danjen Kopassus maupun rekam jejak pertarungan di Pilpres 2014 dan 2019. Benar bahwa 4 tahun belakangan Prabowo memegang jabatan sebagai Menhan dan tidak terlihat lagi berhubungan dengan kelompok-kelompok intoleran yang pernah lekat dalam 2 Pilpres sebelumnya. Tapi selama menjabat sebagai menteri, memiliki prestasi yang dibanggakan. Justru yang terlihat di permukaan banyak sorotan yang dialamatkan pada pria yang sekarang tinggal sendiri itu. Pembelian 12 pesawat bekas Mirage dari Qatar tidak hanya mendapatkan sorotan dari publik, tetapi juga dari Presiden. Pak Jokowi mengingatkan belanja alat tempur itu menyebabkan naiknya kebutuhan biaya perawatan. Lalu juga proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang ditolak oleh kedua belah pihak yang berseteru. Juga gagalnya food estate yang jadi program pemerintah dan dimandatkan untuk dijalankan oleh Pak Prabowo. Malah PDI Perjuangan menyebutnya dengan telah terjadi kejahatan lingkungan. Di sisi lain, meski PDI Perjuangan terlihat solid dalam mendukung Ganjar, ada 2 kadernya yang mencoba main mata. Mereka adalah Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko. Akibat tindakan sepihak itu, Effendi telah dibatalkan pencalonan anggota legislatifnya. Sedangkan sampai sekarang, Mas Budiman kayaknya masih bebas dari sanksi. Memang citra yang dibawa Prabowo sebelumnya lekat dengan kelompok-kelompok intoleran, seperti tak berbekas. Namun akibat mendekatnya Prabowo ke PSI, berujung pada kacaunya partai yang belum pernah memiliki kursi di DPR RI itu. Di sisi lain, meski elektabilitasnya sempat melewati capres dari PDI Perjuangan, kini setelah beberapa manuver politik yang dilakukannya mulai disorot oleh masyarakat, berakibat pada elektabilitas Prabowo kembali diungguli Gubernur Jateng. Beberapa kader PSI melakukan hal yang sama akhir bulan ini. Mereka mundur bukan hanya dari caleg PSI, namun sekaligus dari anggota Partai Pimpinan Giring Ganesa. Mereka diantaranya Afton Lubis, caleg DPR dari Jateng 8, Lisekiawarti, caleg Kota Bekasi, Dharma Munir, dan Alfonsus Simbolon, caleg DPRD DKI Jakarta. Sama seperti kader yang mundur sebelumnya, alasan mereka kecewa dengan PSI yang main mata dengan Prabowo. Padahal sejak awal PSI sudah mendeklarasikan dukungan pada Pak Ganjar Pranowo. Sebenarnya PSI sendiri belum resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Namun masyarakat melihat datangnya Prabowo ke DPP PSI membuka pilihan baru yang memungkinkan mereka kemudian beralih dukungan. Pandangan ini tidak salah, karena kasus yang sama pernah terjadi di relawan JP Mania pimpinan Manuel Ebenezer. Sebelumnya komunitas relawan bernama Jokowi Mania berubah nama karena mendukung Pak Ganjar. Tetapi mereka sudah banting setir dan diterima di kediaman Menhan, dan kini berganti nama relawan
Prabowo Mania 08. Bagi para aktivis PSI, parpol mereka sejak berdiri telah memperjuangkan anti-intoleran, anti-radikalisme, serta anti-ekstremisme. Bagi mereka, hingga detik ini, kita belum pernah mendengar apa yang disuarakan Prabowo terkait 3 isu itu. Sebagai capres yang berlatar belakang TNI, apalagi sekarang masih menjadi Menteri Pertahanan, kita tahu kalau TNI memiliki infrastruktur dalam melakukan pemetaan politik. Belum pernah ada yang membuka apakah ada intervensi tersebut. Namun yang pasti, mereka sudah pensiun dari TNI. Beberapa kader Gerindra maupun pengawal pribadinya juga veteran militer. Bukankah kita melihat, sebelum bergabung mendukung pemerintah, Gerindra terbiasa melakukan upacara 17 Agustus ala militer di rumah pribadi Prabowo di Hambalang. Kadang pemeriksaan pasukan dengan berkuda, dengan naik mobil jeep terbuka, dan pasukan berbarisnya terkesan sangat militeristik. Bukankah kondisi-kondisi ini juga diketahui masyarakat luas? Sehingga banyak yang berpikir, seandainya Pak Prabowo yang terpilih, akankah negeri ini kembali ke zaman Orde Baru? Semua hal diawasi oleh aparat, bahkan mengkritik pemerintah saja bisa perkaranya jadi panjang. Belum lagi soal kesiapan Pak Prabowo. Apakah juga siap dikritik seperti Pak Jokowi? Termasuk kalau dihina-hina, bagaimana? Secara pribadi saya jelas menolak penghinaan. Itu sudah tidak benar. Tapi, apakah di zaman medsos begini, kita bisa batasi orang-orang berpendapat? Rocky Gerung terakhir menghina Pak Jokowi ya baik-baik aja tuh. Gak kebayang sih kalau presidennya Pak Prabowo. Artinya, sikap-sikap orang yang kemudian harus menarik diri dari partai itu yang mendukung Prabowo, itu jadi semacam refleksi, semacam kritik, apakah Pak Prabowo orang yang demokratis? Sejauh ini memang belum terbukti, dia pribadi yang siap menerima perbedaan dan tetap bersama dengan orang yang kritis padanya. Pun karakternya yang meledak-ledak pada Pilpres 2014 dan 2019 belum muncul. Apakah Pak Prabowo sudah berubah? Yang tahu jelas orang-orang di sekelilingnya Pak Prabowo. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya